Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam pesan singkat. Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah merasakan bagaimana merasa frustasi atau kecewa ya, ketika ada beberapa hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Demikian juga ketika kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Padahal Alkitab mengatakan bahwa kita minta kepada Tuhan dan itu akan diberikan. Seperti yang akan saya bacakan dalam Yohanes 15 ayat 7 ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka hal itu akan terjadi. Coba bayangkan Alkitab ini, firman ini mengatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka hal itu akan terjadi padamu. Kita sering terlalu terfokus kepada bagian kedua dari ayat ini. Padahal masih ada bagian yang sangat penting, yaitu yang pertama, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan ketika ia berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, itu adalah bagaimana kita berjalan selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, di mana kita menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Tuhan dan berpegang kepada keinginan-keinginan dari Tuhan, daripada hasrat keinginan, daripada kedangingan yang kita miliki. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita dan kita mengizinkan Tuhan untuk mengatur dan bekerja dalam hidup kita, kita sering menyadari bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar. Sekali lagi saya ulang, ketika kita membiarkan diri kita diatur oleh Tuhan, Tuhan yang mengatur kehidupan kita, kita akan merasakan bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar daripada rencana kita. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyak rancangan dalam pikiran orang, tetapi rancangan Tuhanlah yang tetap. Jadi meskipun kita mungkin berpikir bahwa kita mengetahui apa yang terbaik, tapi Tuhan jauh melihat ke depan. Apa yang kita rasakan bahwa itu yang terbaik, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar di dalam kehidupan kita yang melampaui apa yang kita pikirkan. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, putuskanlah untuk benar-benar hidup di dalam Kristus. Kita berdoa menurut kehendaknya dan bukan kehendak kita sendiri. Hal ini dilakukan dengan penuh dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah juga bagian terpenting dari kehidupan kita. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan bisa datang kepada Tuhan. Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang lain, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi ketika Roh Kudus bekerja, kita menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang lain merasakan apa yang kita perbuat dan mereka akan melihat kemuliaan Allah di dalam diri kita. Saya mendorong Bapak dan Ibu sekalian untuk mendekat kepada Kristus dan menemukan pengharapan dengan mengetahui bahwa ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan dan kita tidak akan merasakan lagi frustasi ketika kita berdoa karena kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan rencananya. Kita tidak akan lagi menjadi orang-orang yang kecil hati dan meragukan akan kekuasaan Tuhan terhadap diri kita. Iman kita semakin diperteguh, kita merasakan pengalaman kita bersama-sama Tuhan di dalam doa. Demikian pesan singkat yang akan saya sampaikan. Kiranya pesan ini dapat membawa berkat, kesegaran iman, dan pertumbuhan iman bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku
mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu.